Hai guys, mau nyoba barang berbahaya nggak? Di video kali ini, saya mau nge-review salah satu lini collectible dari seri Gundam yang mungkin agak berbahaya ya, apalagi kalau kalian suka SD Gundam. Selain nge-review, saya juga mau ngasih tips kenapa sih Candy Toys tuh worth banget buat dikoleksi, dan kesimpulan dari review ini tuh apa sih? Ini penting banget nih buat disimak sama kalian, biar at least kalian tuh bisa ngebedain kalau nggak semua produk Gundam itu adalah Gunpla. Yes, ini Bandai Candy Toys Mobility Joint Gundam, ada Rising Freedom dari volume 7, dan ada Gundam Caliburn dari volume 6. Harga retailnya sih 640 yen, tapi ini nggak ngaruh dengan hitungan kurs rate jual Gunpla yang pernah saya bahas di video Zegok sebelumnya ya. Oh iya, 640 yen itu sebox ya, dan ini biasanya butuh 2 box, jadi ya sekitar 1.300, atau kalian kalau beli di Jepang kan ada pajak 10% tuh. Mungkin 2 box ini sekitar 1.500 yen mentok. Jadi Rising Freedom Gundam ini adalah keluaran terbaru dari seri Mobility Joint Gundam yang rilis tanggal 17 Juni kemarin. Nanti ada cerita menariknya. Sayang banget saya cuma dapet Rising Freedom-nya doang. Harusnya sih ada segeng kompas dari Gundam Seed Freedom ya. Pertama ini nih, Rising Freedom Gundam yang harus pakai 2 box. Bedanya tuh apa sih? Jadi kalau misalnya box biasanya itu cuma include body atau istilahnya kayak badan seadanya doang lah. Nah, di kotak kedua ini namanya EX Parts. EX Parts tuh adalah part tambahan atau mungkin part penggantinya yang bikin Gundam Mobility Joint ini jadi jauh lebih keren. Tapi maaf banget ya, buat Rising Freedom ini saya bakal langsung bahas gabungan antara kotak Rising Freedom biasa dengan EX Parts-nya. Jadi Mobility Joint ini tuh udah ada pre-built inner frame yang artikulasinya luas banget. Kalau saya bilang sih lebih luas daripada SDCS ya. Nah, ini nih cerita menariknya. Jadi, menurut prediksi Marapoles Zerotsu, si Mobility Joint seri Gundam Seed Freedom ini tuh kan pasti abis ya. Jadi alias harus nge-war sama warga lokal di sana. Saya tuh udah bilang ke teman saya kayak, nanti tanggal 17 tolong ke supermarket ya, ini ada Gundam baru yang mau rilis. Oke bang, siap. Jadi gua harus kesana jam berapa nih? Terus saya bingung kan, jam berapa ya? Ya jam buka supermarket aja gak sih? Terus lucunya tuh dia kayak bilang, ini supermarketnya 24 jam bang. Jadi bingung kan ya, ini tuh di etalase tuh ada jam berapa sih? Udahlah, skip pokoknya pas ke hari pembeliannya. Dia tuh nyampe ke supermarket mungkin setengah 11 karena saya minta tolong ya standar waktu sini lah ya, kayak jam 10 buka kan gitu. Anjing, ternyata udah habis. Nih, kelihatan kan di foto cuma sisa segitu doang. Menurut yang jaga supermarketnya sih kurang pagi datangnya. Jadi kalau kayak ginian tuh jam 11 pasti udah habis. Dari foto ini saya bisa menganalisis kalau 3 set geng kompas udah habis. Sebox itu kan isi 10. Nah, seset geng kompas itu isinya 7 box. Jadi sisa 3 tuh 2 Rising Freedom sama 1 kotak Gelgook Menes. Terus harusnya kan ada 6 kotak Rising Freedom, ini sisa cuma 4. Berarti ada 1 orang yang udah ngambil 1 Rising Freedom. Ya, pengalaman lumayan lucu lah. Sebuah pembuktian kalau popularitas Gundam Seed Freedom itu masih tinggi. Nah, udah beres nih rakitnya. Bisa bikin Rising Freedom yang bervolume, dan menurut saya ya, nggak pakai stiker juga ya masih oke lah. Cocok banget shield sama rifle-nya yang oversize. Vibes-nya tuh berasa kayak figur mobil suit in action zaman dulu. Buat posing simple sangat proper, apalagi punya artikulasi yang luas. Jadi siluet posingnya tuh nggak kaku. Lumayan lah ya buat ukuran dan volumenya. Rising Freedom ini sebesar telapak tangan saya. Ada detail garis kecil sebadan-badan yang lumayan lucu, dan yang paling penting dibahas tuh buat saya backpacknya. Kalau kalian tahu kan sayap Freedom tuh mekarnya tuh 2 sisi sayap gitu kan, tapi ini agak beda. Cuma 1 sisi sayap doang yang bisa mekar, tapi kesannya lebih bervolume karena 2 parts ditempelin jadi 1. Meskipun aransemennya agak beda, tapi ini nggak menghilangkan siluet posing Freedom yang sayapnya lagi mekar kayak gini. Bagian bahu bisa gerak ke semua arah yang luas banget, terus perutnya cuma bisa belok ke kanan kiri doang, nggak bisa depan belakang. Sama ada artikulasi di bagian lutut dan siku yang bisa nekuk. Nah, ini contoh posing Freedom yang pakai artikulasi di bahunya. Kalau bahunya nggak bisa naik sih pasti posingnya kaku banget ya. Sebagai pegundam Seeders mania sejati, saya bisa mengkonfirm kok kalau ini tuh Rising Freedom banget. Terus kalau ngambil open hand dari EX Parts Gundam G3, Rising Freedom ini bisa nge-recreate posing shield yang ada di movie-nya. Nah, ini ada gimmick transform perdana dari Gundam Mobility Joint. Rising Freedom ini bisa berubah ke mobile armor yang tinggal ganti parts bagian frame badan doang. Sisa parts-nya ditempelin seperti biasa, dan ini hasil jadinya. Anjir, keren banget sih menurut saya. Mungkin karena volume parts ininya tuh ditambahin ya di EX Parts, jadi kesannya ya, meskipun lagi mode mobile armor, tapi kerasa banget itu vibes SD Gundamnya. Kan Freedom berubahnya gitu doang, emang nggak bisa kalau gak ganti parts? Ya sebenarnya bisa-bisa aja sih, dengan catatan harus banyak yang di custom ya. Contohnya kayak bagian shield ini yang nabrak ke dada, sama colokan di lehernya kan nggak bisa masuk ya ke dalam si parts itu. Dan ini ada posing close up dari Mobility Joint Gundam Rising Freedom yang sangat amat proper, bisa nge-recreate banyak adegan di animenya. Cuma sayang nih, bagian sayapnya doang sih yang bikin si Rising Freedom ini nggak bisa full burst mode. Tapi buat kualitas Candy Toys kayak gini sih gokil banget ya. Respect lah sama development timnya. Dan ini ada
ada perbandingan sesama Candy Toys, dua produk yang beda jelas punya kesan yang berbeda dong. Kalau Converge kan kesannya tuh lebih kayak collectible yang ya udahlah langsung jadi aja kan. Kalau Mobility Join ini enaknya kalian punya SD Gundam yang bisa dimainin dengan artikulasi yang sangat luas beserta gimmick-gimmicknya ya. Lanjut nih, bahas Mobility Join Gundam, Gundam Caliburn dari volume 6. Ini gila sih, runnernya banyak banget. Pokoknya kalian kenyang lah ngerakit ini. Sebenarnya dari Mobility Join volume 1 tuh saya udah sangat tertarik dengan Candy Toys ini. Karena satu mobile suit biasanya punya dua form. Contohnya RX-78 yang bisa jadi Perfect Gundam. Terus ada Double Orizer yang bisa jadi Seven Sword. Ada Zaku yang bisa jadi High Mobility Zaku. Dan pokoknya gimmick-gimmick yang akurat banget lah. Cuma masih maju mundur tuh gara-gara harganya lumayan ya. Kalau di sini tuh sekotak harganya kan sekitar 100.000, 120.000. Mana butuh dua kotak kan? Ya kayaknya kita sama deh. Kalau misalnya mending mah ya, mending beli SD Gundam biasa. Cuma Mobility Join ini tuh punya charm tersendiri deh. Yang akhirnya saya pre-order satu box buat volume 6 itu harganya cuma sekitar 720.000. Satu box itu isinya ada 10 kotak. Jadi kalau matematikanya ya sebox sekitar 70.000 atau kalau mau complete set sekitar 150.000 lah ya. Dengan price point segitu ya masih oke lah. Apalagi gue sebagai si pegundam Seeders Mania sejati, line up-nya tuh agak menggelitik ya. Ada L-Strike dan Strike Roach USP. Siapa tahu kalian butuh perbandingan kenapa saya bilang kaliber ini banyak. Nih saya buka Strike Roach ya. Ya runnernya cuma segini doang. Lanjut lagi nih. Saking senengnya saya sama kualitas Mobility Join itu kayaknya mainan ini saya mainin 2 minggu, 3 minggu. Mungkin karena ini tuh perdana kali ya. Perfect Strike yang diadaptasi jadi bentuk SD yang bentukannya tuh perfect lah, mau diartikulasiin atau gimmick kayak gimana pun juga ya ini tuh strike gitu, strike banget. Sama juga dengan Strike Roach IWSP yang perdana jadi bentuk SD, ini mau dimainin gimana juga gimmick IWSP-nya tuh persis banget sama yang HG-nya. Apalagi kalau udah lihat review volume awal dibandingin sama volume yang terbaru tuh jauh banget kualitasnya. Kalau seri awal masih heavy sticker base, makanya di volume 6 ini dibikin RX-782 Gundam G3 yang udah ada part dan color separation dan kakinya nggak kopong. Terus Bandai ngerilis ulang RX-78 dengan molding baru G3. Di set spesial yang ini isinya tuh mobile suitnya Amuro sama Char lah. Itu enak banget sih, beli sebox udah dapat Gundam, Zaku, New Gundam sama Sazabi. Nah ini bentuk Mobility Join Gundam Caliburn yang nggak pakai EX parts, cuma body aja udah. Ini sebuah keberkatan desain dari seri Gun Arm. Kita jadi dapat bentuk paha yang full, beda kan kayak Rising Freedom ini yang ibaratnya kayak frame kosongan. Terus lanjut pasang EX parts-nya, di sini dikasih weapon dan gun bit dari Gundam Aerial Rebuild yang bisa nge-recreate Gundam Caliburn di scene terakhir dari serinya. Buat bentuknya sih lucu ya, agak chonky kawaii gitu. Cuma Caliburn ini tuh agak kurang sih bentuknya buat saya. Karena kepalanya nggak bisa nunduk, jadi kesannya tuh ini kaku banget. Dan yang paling jeleknya adalah, ini kan weaponnya tuh harusnya bisa dipegang ya. Ya lihat sendiri kan ini kayak sebetapa kakunya. Bahkan posing yang proper aja kayaknya nggak bisa deh. Nah ini untung banget dari volume yang sama kita dapat option parts dari Gundam G3 yang punya open hand. Gila ya, perkara ganti open hand doang nuansa style posingnya tuh jadi beda jauh loh. Weaponnya aja jadi agak bisa dipegang kan. Posing megang weaponnya aja jadi kelihatan jauh lebih proper kan. Bahkan persis banget sama pose box artnya. Terus lebih ekspresif juga, bisa nge-recreate beberapa adegan dari animenya. Booster weaponnya bisa dibuka dan bisa ditarik sedikit. Saya sih ngelihat Caliburn Mobility Join tuh sebagai penyihir bocil yang lagi bawa sapu terbangnya nih, ngeng. Dan ini terakhir ada Guage yang sudah menamatkan Candy Toys Gundam Caliburn. Yang pertama ada perbandingannya dengan G-Frame. Dan lini lainnya juga ada Gundam Converge. Sekarang masuk sesi pentingnya nih, kesimpulan yang agak panjang tapi harus kalian simak. Jadi, apakah Gundam Mobility Join ini worth atau enggak? Jelas worth banget lah. Kalian bisa punya mainan SD Gundam yang artikulasinya tuh sangat luas dan bentuknya proper, plus punya gimmick dan bentuk-bentuk yang bisa diubah. Kedua, kalau dilihat dari price point kan sebenarnya agak-agak ya. Di sini kan harganya tuh lumayan ya, sebox 100.000, kalau misalnya mau dua ya sekitar 200 ribuan lah. Agak nyekek dompet, dan dengan price point yang hampir sama, cuma beda 20 ribuan, ada lini lain namanya Gundam G-Frame yang bentuknya tuh lebih real type, terus tingginya hampir segede HG. Kalau mau dibendang-mendingin sih ya udah jelas mending G-Frame lah. Ketiga, bagusnya Mobility Join ini tuh satu volume isinya full satu seri yang sama. Berkat banget sih buat kolektor. Biasanya Candy Toys itu isinya satu volume campur-campur dari macam-macam seri. Kayak volume 7 ini kalian udah bisa langsung enjoy segeng kompas dari Gundam Seed Freedom. Keempat, sama Gunpla mending mana? Ini sebenarnya nggak apple to apple, apalagi dengan price point ya. Contohnya, sebox Mobility Join itu hampir seharga satu SDX. Yang mana ya SDX juga jelek sih, hehe. Gunpla ya Gunpla khusus dirakit. Beda dengan Candy Toys yang serinya tuh lebih ke collectibles. Kelima, ngomongin harga jual di sini nih yang tadi saya bilang 100 ribuan. Ini perlu ditanda kutip
caps lock, italic, bold, underline, seri Candy Toys apapun akan sangat amat terasa worth kalau kalian belinya pre-order. Yang tadi saya bahas, seboxnya tuh cuma 700 ribuan. Kalau kalian nanya beli di mana, cari aja di internet juga banyak kok. Dan yang lebih jahatnya lagi, Candy Toys tuh hampir mustahil reissue. Jadi kalau kalian ketinggalan buat dapetin sesuatu, ya good luck aja deh buat nyarinya. Kalau masih ada yang buka pre-order Gundam Mobility Join, ya bolehlah coba-coba. Siapa tahu kan ya ada yang jenuh dan pengen cari nuansa baru atau pengen masuk rabbit hole baru. Mumpung mau rilis volume 8 yang isinya tuh ada Mighty Strike Freedom, Infinite Justice Niski, Black Knight Squad Carla, sama Gelgook Menace-nya Squad Hilda. Pokoknya hati-hati aja kalau udah nyemplung ke collectibles yang kayak gini, ya hati-hati aja pokoknya. Terima kasih ya yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.